Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama ada perkenalan kelompok. Yang kedua ada penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ketiga, contoh bentuk pelanggaran hak warga negara oleh pemerintah. Keempat, kasus pelanggaran hak oleh warga negara. Kelima, contoh pengingkaran kewajiban warga negara. Perkenalkan, anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ivanka Putri Kamilia. Saya Mandala Erlangga. Saya Muhammad Ridwan. Saya Nurandini Aulia. Saya Safira Nanda Andriani. Penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Sikap egois. Seorang yang egois akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi haknya, meskipun halnya tersebut melanggar hak orang lain. 2. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Pelanggaran terjadi karena pelaku berbuat seenaknya. 3. Sikap tidak toleran. Sikap ini menyebabkan munculnya rasa saling tidak menghargai dan tidak menghormati. 4. Penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan bisa menjadi penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. 5. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak tegas akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. 6. Penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi bisa memberikan pengaruh negatif, bahkan memicu timbulnya kejahatan. Contoh bentuk pelanggaran hak warga negara oleh pemerintah. Yang pertama, penangkapan dan penahanan secara ilegal tanpa ada surat pengantar penangkapan dan tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Yang kedua, penggunaan kekerasan untuk menindak warga negara yang dianggap berbeda pandangan atau melawan pemerintah. Yang ketiga, melakukan pembungkaman kebebasan pers dengan dilakukannya pencabutan siup. Yang keempat, membatasi kebebasan berkumpul, berserikat, dan berdiskusi. Yang kelima, penegakan hukum yang masih belum optimal dengan banyaknya kasus hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Yang keenam, tingkat kemiskinan dan pengangguran masih cukup tinggi dengan kurang masifnya program kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah seperti kekerasan, penyekapan, penculikan, dan lain sebagainya. Kasus pelanggaran hak oleh warga negara. Yang pertama, contoh kasus pelanggaran hak oleh warga negara adalah sering terjadi kasus pelanggaran hak manusia seperti pemerkosaan, pembunuhan, penculikan, kekerasan rumah tangga, dan sebagainya. Padahal hak asasi manusia sudah dijamin keberadaannya oleh pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, contoh kasus pelanggaran hak oleh warga negara selanjutnya seperti masih terjadi tindakan kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadahan. Padahal pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang ketiga, contoh kasus pelanggaran hak oleh warga negara yang lainnya adalah pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran DVD bajakan, perilaku plagiat atau mengcopy, menyalin tanpa menyertakan sumber yang jelas dalam membuat sebuah karya, dan sebagainya. Keempat, contoh kasus pelanggaran hak oleh warga negara yaitu main hakim sendiri. Tindakan ini terjadi ketika seseorang yang tidak bersalah tidak diberi hak untuk mengatakan hal yang sebenar-benarnya. Perbuatan main hakim sendiri menyebabkan penganiayaan terhadap orang lain dapat dikenakan pasal 351 KUHP atau pasal 466 UU 1 2023. Kelima, contoh kasus pelanggaran hak oleh warga negara melakukan diskriminasi terhadap individu atau kelompok. Tindakan ini terjadi ketika seseorang atau kelompok mengabaikan hak-hak individu atau kelompok lain berdasarkan karakteristik seperti ras, agama, gender, atau orientasi seksual. Berikut adalah foto contoh kasus pelanggaran hak oleh warga negara. Ada pembunuhan, pencurian, penculikan, dan diskriminasi. Contoh pengingkaran kewajiban warga negara.
Yang pertama, melakukan diskriminasi terhadap individu atau kelompok. Tindakan ini terjadi ketika seseorang atau kelompok mengabaikan hak-hak individu atau kelompok lain berdasarkan karakteristik seperti ras, agama, gender, atau orientasi seksual. Yang kedua, terlibat tawuran dan merusak fasilitas umum. Tawuran adalah tindakan kekerasan antar individu atau kelompok yang melibatkan perkelahian fisik dan seringkali melibatkan pelanggaran hukum. Yang ketiga, tidak memenuhi aturan sekolah. Perilaku ini mencangkup ketidakpatuhan terhadap peraturan sekolah yang dapat mengganggu pendidikan dan lingkungan belajar. Yang keempat, melakukan aksi terorisme. Karena terorisme merupakan kejahatan transnasional yang tidak mengindahkan norma-norma universal seperti agama, hukum, dan HAM. Yang kelima, melanggar peraturan berlalu lintas. Ini melibatkan pelanggaran peraturan lalu lintas seperti melawan arah, melampaui batas kecepatan, atau kemudian dalam keadaan mabuk, yang dapat membahayakan nyawa orang lain di jalan. Yang keenam, korupsi. Korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi, merugikan negara, dan melanggar integritas. Yang ketujuh, tidak membayar pajak. Tidak membayar pajak adalah pengingkaran kewajiban finansial warga negara untuk mendukung pemerintah dalam penyediaan layanan publik. Jadi kesimpulannya, kasus pelanggaran kewajiban oleh warga negara ada tawuran, aksi terorisme, mengebut, atau pelanggaran lalu lintas, lalu ada juga korupsi.